Halo teman-teman, kita sedang berada di daerah istimewa yaitu kota Yogyakarta. Kota di mana dengan keunikan seperti sejarahnya, budayanya, dan lain-lain. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Benteng Vredenburg juga menjadi saksi sejarah betapa kuatnya pengaruh Belanda dalam menjajah Indonesia karena posisinya yang strategis di tengah kota, tepatnya di depan Keraton Yogyakarta. Benteng Vredenburg telah merekam peristiwa-peristiwa penting dan telah mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu. Berdasarkan keberadaannya yang sangat penting, berikut sekelas video dan sejarah tentang Museum Benteng Vredenburg. Pendirian Benteng Vredenburg berkaitan erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kelak merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda. Besarnya kekuatan yang tersembunyi di balik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini termasuk pula Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oleh karena itu, permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan. Pada awal pembangunan ini, tahun 1760, status tanah merupakan milik kesultanan. Tetapi dalam penggunaan dihibahkan kepada Belanda di bawah pengawasan Nicholas Hertzing, gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa di Semarang. Pada waktu itu benteng Vredenburg yaitu sangat sederhana, tembok dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu, pohon kelapa, dan aren. Agar bangunan benteng lebih disempurnakan, dilaksanakan tahun 1767. Periode ini merupakan periode penyempurnaan benteng yang lebih terarah pada suatu bentuk benteng pertahanan. Menurut rencana pembangunan tersebut akan diselesaikan tahun itu juga. Akan tetapi dalam kenyataannya proses pembangunan tersebut berjalan sangat lambat dan baru selesai tahun 1787. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut Sultan yang tersedia mengadakan bahan dan tenaga dalam pembangunan benteng sedang disibukkan dengan pembangunan Keraton Yogyakarta. Setelah selesai bangunan benteng yang telah disempurnakan tersebut diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada periode ini secara yuridis formal status tanah tetap milik kesultanan, tetapi secara de facto penguasaan benteng dan tanahnya dipegang oleh Belanda. Selanjutnya tahun 1788 sampai 1799. Periode ini merupakan saat digunakannya benteng secara sempurna oleh Belanda. Bangkrutnya VOC tahun 1799 menyebabkan penguasaan benteng diambil alih oleh Batavische Republik
atau pemerintahan Belanda, sehingga secara de facto menjadi milik pemerintahan kerajaan Belanda. Tahun 1799 sampai 1807, benteng tetap difungsikan sebagai markas pertahanan. Ketika Inggris berkuasa di Indonesia tahun 1811 sampai 1816, untuk sementara benteng dikuasai Inggris di bawah wakil gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun dalam waktu singkat Belanda dapat mengambil alih secara yuridis formal. Benteng tetap milik kesultanan. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga banyak merobohkan beberapa bangunan besar seperti gedung residen yang dibangun tahun 1824 dan benteng Rustenburg serta bangunan-bangunan yang lain. Bangunan-bangunan tersebut segera dibangun kembali. Benteng Rustenburg segera diadakan pembenahan di beberapa bagian bangunan yang rusak. Setelah selesai, bangunan benteng yang semula bernama Rustenburg diganti menjadi Friedeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nama ini diambil sebagai manifestasi hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang waktu itu. Di samping itu, benteng Friedeburg juga digunakan sebagai tempat penahanan bagi tawanan orang Belanda maupun Indo-Belanda yang ditangkap. Juga kaum politisi Indonesia yang berhasil ditangkap karena mengadakan gerakan menentang Jepang. Penguasaan Jepang atas benteng Friedeburg berlangsung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, ketika proklamasi telah berkumandang dan nasionalisasi bangunan-bangunan yang dikuasai Jepang mulai dilaksanakan. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan perasaan lega oleh seluruh rakyat Yogyakarta. Ditambah dengan keluarnya pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pernyataan tanggal 5 September 1945 yang kemudian diikuti oleh Sri Paku Alam yang berisi dukungan atas berdirinya negara baru. Sebagai akibat terjadinya berbagai aksi spontan seperti pengibaran bendera merah putih, perampasan bangunan dan juga penyusutan senjata Jepang, masih kuatnya pasukan Jepang yang berada di Yogyakarta menyebabkan terjadinya kontak senjata seperti yang terjadi di Kota Baru, Yogyakarta. Setelah benteng dikuasai oleh pihak Republik Indonesia, untuk selanjutnya penanganannya diserahkan kepada instansi militer yang kemudian dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan yang tergabung dalam pasukan dengan kode staf Q di bawah Komandan Letnan Muda I Radio yang bertugas mengurusi perbekalan militer. Ketika tahun 1946, kondisi politik Indonesia mengalami kerawanan di saat perbedaan persepsi akan arti revolusi yang sedang terjadi. Meletuslah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudarsono. Karena usaha tersebut gagal, maka para tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti Muhammad Yamin, Tan Malaka, dan Sudarsono ditangkap sebagai tahanan politik. Mereka pernah ditempatkan di benteng Friedeburg. Setelah Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, benteng Friedeburg dikuasai oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian pengolahan benteng diserahkan kepada Militer Akademi Yogyakarta. Pada waktu itu Ki Hajar Dewantara pernah mengemukakan gagasannya agar benteng Friedeburg dimanfaatkan sebagai ajang kebudayaan. Akan tetapi gagasan itu terhenti karena terjadi peristiwa tragedi nasional pemberontakan G30S tahun 1965. Waktu itu, untuk sementara benteng Friedeburg digunakan sebagai tempat tahanan politik terkait dengan peristiwa G30S yang langsung berada di bawah pengawasan Hankam. Dalam periode ini, status penguasaan dan pengelolaan benteng pernah diserahkan dari pihak Hankam kepada pemerintah daerah Yogyakarta. Tahun 1992 sampai sekarang, melalui surat keputusan Mendikbud Republik Indonesia Profesor Dr. Fuad Hasan tanggal 23 November 1992, secara resmi Benteng Friedeburg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Selanjutnya, sesuai dengan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 5 Desember 2003, Museum Benteng Friedeburg
Yogyakarta mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yaitu sebagai museum khusus merupakan unit pelaksanaan teknis yang berkedudukan di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala yang bertugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan, hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Itulah sekilas info dari kami mengenai Benteng Friedeburg. Kami di sini pamit undur diri. Terima kasih.